step back now. Feel the beat in your soul. Beberapa hari yang lalu, Indonesia U17 memastikan diri untuk lolos ke ajang Piala Asia. Momen itu sekaligus melengkapi prestasi yang sebelumnya telah dilakukan Timnas Senior dan Timnas U20, di mana kedua timnas itu juga sama-sama lolos ke ajang Piala Asia. Itu berarti Indonesia akan mengirim 3 wakilnya untuk bermain di kasta tertinggi sepak bola Asia. Tentu sebuah prestasi yang pastinya sangat luar biasa. Di sisi lain, nasib apes malah dialami oleh beberapa rival timnas, entah di Asia Tenggara maupun Timur Tengah. Dan untuk itu, inilah cerita di balik kesuksesan Timnas Indonesia dalam kelolosan mereka di ajang Piala Asia. Ya, pada bulan Juni lalu, Timnas Senior Indonesia memastikan diri lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Sebuah prestasi yang pastinya sangat membanggakan sekaligus sejarah bagi sepak bola Indonesia. Selain lolos ke babak ketiga, ternyata ada bonus lain yang didapatkan oleh Indonesia. Bonus yang dimaksud adalah saat mereka secara otomatis lolos ke putaran final Piala Asia 2027 yang rencananya akan digelar di Arab Saudi. Itu berarti Justin Hubner dan kawan-kawan tak perlu bermain di babak kualifikasi untuk memperebutkan tiket kelolosan. Dan yang memperebutkan nantinya adalah tim-tim yang tidak lolos ke babak ketiga. Selang beberapa bulan kemudian, giliran Timnas U20 yang menunjukkan kekuatan mereka. Skuad asuhan Indra Syafri itu juga lolos ke ajang Piala Asia setelah di babak kualifikasi berhasil finish sebagai juara grup. Indonesia tak sendiri, karena Thailand juga lolos ke Piala Asia U20 dengan status runner-up terbaik. Itu berarti di ajang Piala Asia U20 nantinya ASEAN diwakili oleh 2 tim, yakni Indonesia dan Thailand. Untuk ajang Piala Asia U20 rencananya akan dimainkan di Cina awal tahun depan. Terakhir, prestasi serupa juga ditunjukkan oleh Timnas U17. Kali ini, skuad asuhan Nova Arianto lolos sebagai salah satu runner-up terbaik. Mierza dan kawan-kawan dipastikan akan bermain di ajang Piala Asia yang akan digelar tahun depan. Itu berarti pada tahun ini, Indonesia berhasil mengirimkan 3 wakilnya di ajang Piala Asia, yakni Timnas Senior, Timnas U20, dan Timnas U17. Tentu sebuah prestasi yang pastinya jarang terjadi di sejarah sepak bola Indonesia. Pembuktian Indonesia jika tidak dicurangi AFC atau Timur Tengah. Dengan apa yang ditunjukkan 3 timnas tadi, hal itu sudah membuktikan jika Indonesia sudah mampu bersaing di level Asia. Tinggal bagaimana mampukah Indonesia untuk bersaing di ajang tersebut. Tapi untuk meraih prestasi, ada kendala yang harus dihadapi oleh timnas. Kendala yang dimaksud adalah kecurangan yang dilakukan oleh AFC maupun tim-tim dari Timur Tengah. Tapi jika tidak dicurangi, bisa dipastikan skuad Garuda mampu memberikan kejutan. Bahkan ketika dicurangi, Indonesia tetap saja bisa meraih prestasi seperti yang terjadi di ajang Piala Asia U23 beberapa waktu yang lalu. Yang mana skuad Garuda berhasil menembus babak semifinal meski sebelumnya dizolimi wasit waktu melawan Qatar. Nasib tim yang berbuat curang ke Indonesia. Jika Indonesia mengirimkan 3 wakilnya di ajang Piala Asia, hal berbeda justru dialami oleh rival-rival Indonesia, terutama rival yang sebelumnya telah berbuat curang terhadap skuad Garuda. Contohnya Bahrain, negara yang satu ini gagal mengirimkan timnasnya di ajang Piala Asia U17 dan U20. Selain Bahrain, hal yang sama juga dialami oleh Qatar. Untuk Piala Asia U20 mereka memang lolos. Tapi Piala Asia U17 Qatar, mereka harus menerima kenyataan jika tersingkir dari persaingan untuk menjadi runner-up terbaik. Uniknya, salah satu faktor kegagalan Qatar U17 disebabkan oleh Indonesia yang bermain aman saat melawan Australia. Hitung-hitung itu adalah karma untuk Qatar
yang sebelumnya terkenal curang di level sepak bola Asia. the crowd. Don't let them surround me. Gonna speak out loud. Past mistakes are fading. New paths we create. Change is never waiting. Don't you hesitate. Selebgram penghina lagu bangsa nangis. Kalian pasti ingat dengan Noaimi. Dia adalah selebgram asal Bahrain yang akhir-akhir ini menjadi perbincangan publik. Alasannya adalah karena Noaimi terbukti melecehkan lagu kebangsaan Indonesia. Kini Noaimi seolah mendapatkan karma. Fans Indonesia yang jengkel kepada dirinya langsung membalas dengan apa yang dilakukan oleh Noaimi. Wajahnya yang digunakan mengejek Indonesia kemudian diedit menjadi seolah-olah menangis. Ia menangis meratapi nasib Bahrain yang tidak lolos ke Piala Asia U17 dan U20. Crowd. Don't let them surround me. Gonna speak out loud. Past mistakes are fading. New paths we create. Change is never waiting. Don't you hesitate. Time to back away. Find Tim Timur Tengah tanpa AFC sama dengan badut Asia. Dengan apa yang dialami oleh Qatar dan Bahrain, hal itu semakin menandakan jika mereka bukanlah apa-apa. Mereka tidak akan meraih prestasi bila tidak mendapatkan bantuan dari AFC. Untungnya kadangkala AFC masih membantu mereka. Contohnya yang terjadi di pertandingan Bahrain melawan Indonesia. Saat itu Bahrain bisa saja kalah dari timnas Indonesia jika wasit Ahmed Alkaf, utusan dari AFC, berlaku adil di lapangan. Momen serupa juga pernah dirasakan oleh Qatar. Di final Piala Asia, mereka mendapatkan 3 hadiah penalti dari wasit. Hal yang pastinya membuat orang-orang berpikir jika AFC benar-benar memberikan bantuan kepada Qatar. Namun kini tanpa bantuan dari AFC, Qatar malah kesulitan bersaing di babak kualifikasi Piala Dunia. Mereka kalah bersaing dengan tim seperti Iran dan Uzbekistan. crowd. Don't let them surround me. Gonna speak out loud. Past mistakes are fading. New paths we create. Change is never waiting. Lebih lanjut, kembali ke soal Timnas Indonesia. Mereka bisa saja melengkapi prestasi itu jika Timnas U23 juga lolos ke ajang Piala Asia. Untuk Timnas U23, kabarnya akan menjalani babak kualifikasi tahun depan. Bukan bermaksud meremehkan tim lain, harusnya Timnas U23 juga bisa lolos ke ajang Piala Asia. Karena skuad U23 saat ini diperkuat oleh beberapa pemain Timnas senior, seperti Marcelino, Hernando Ari, Justin Hapner, hingga Ivan Yenar. Jadi itulah pembuktian Timnas Indonesia saat berhasil mengirimkan 3 wakilnya di ajang Piala Asia. Crowd. Don't let them surround me. Gonna speak out loud. Past mistakes are fading. New paths we create. Change is never waiting. Don't you hesitate. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.